Catatan minggu ini, Taman Mini Indonesia Indah. Idenya cemerlang, tapi kok gitu ya? Oh, ada kasus Pak Jokowi akan membentuk yayasan. Enggak benar sama sekali. Jangan dikira Pak Jokowi kemudian membentuk yayasan keluarga untuk mengelola Kemensesnek, sama sekali tidak. Jadi ini nanti Kemensesnek merumuskan kriteria siapa yang akan tepat secara profesional memperbaiki Taman Mini, kemudian memberikan kontribusi kepada keuangan negara secara signifikan. Dan arahnya adalah ini akan ditunjuk nantinya akan kita meminta tolong salah satu BUMN pariwisata untuk mengelola TMI ini. Di usia 9 tahun, kali pertama saya ke Taman Mini Indonesia Indah. Saya terkesima dengan danau serta miniatur gugusan Pulau Nusantara di tengahnya. Dilihat dari kereta gantung yang melintas di atasnya. Sebagai anak desa seusia itu, saya merasa pemandangan yang menakjubkan dan melihat berbagai bangunan rumah khas daerah dari seluruh Nusantara. Ini pembangunan yang brilian karena mampu menggambarkan keberagaman Indonesia dalam miniaturnya. Sekilas sejarah pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Pulang lawatan berkunjung dari Amerika Serikat, Ibu Tien Soeharto, Ibu Negara, BUMN bidang pariwisata yang akan mengelola. Setiap tahun, Yayasan Harapan kita itu mensubsidi antara 40 sampai dengan 50 miliar. Pastinya tidak memberikan kontribusi kepada negara. Terinspirasi dari Disneyland. Ide itu dicetuskan untuk membuat Taman Mini Indonesia Indah di tahun 70-an. Dan dimulai pembangunannya di tahun 72. Akhirnya diresmikan di tahun 1975. Di atas lahan seluas 147 hektar di Jakarta Timur. Sekalipun dengan kontroversi saat itu karena ekonomi sedang sulit dan berbagai protes mahasiswa karena nilai proyek yang cukup fantastis yaitu sebesar 10 miliar rupiah, nilai yang besar saat itu. Sebagai gambaran, di era itu harga sebuah sepeda motor berkisar 100 sampai 150 ribu rupiah. Jadi berapa motor itu ya? Di saat yang sama, pemerintah juga sedang mencanangkan pengetatan ekonomi karena situasi ekonomi yang sulit. Puncaknya protes mahasiswa berujung pada peristiwa malari di tahun 74. Tapi dengan kekuasaan Presiden Soeharto, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah terus berjalan hingga selesai. Selanjutnya, menurut Kepres nomor 51 tahun 77, Taman Mini Indonesia Indah adalah milik negara yang tercatat di Kemensesnek dan pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. Dulu tidak ada yang mempermasalahkan ini. Taman Mini Indonesia Indah dikelola oleh Yayasan Harapan Kita yang notabene diisi oleh keluarga Soeharto. Yang kita tahu di masa itu tidak ada yang berani mengusik keluarga Cendana atau Soeharto karena pemerintahannya yang represif. Setelah 44 tahun di tangan Yayasan Harapan Kita, pemerintah mengambil alihnya karena itu memang milik negara. Dasar dari terbitnya Perpres nomor 19 tahun 2021 ini adalah semangatnya untuk menertibkan aset-aset milik negara yang dikuasai pihak lain. Seperti juga halnya dengan Gelora Bung Karno. Dan dari audit BPK kepada Yayasan Harapan Kita, selama ini yayasan tersebut tidak berkontribusi pada pendapatan negara. Juga kurang lebih ada 90 hektar lahan tersebut dikerjasamakan kepada pihak
Ketiga, tanpa sepengetahuan Kemenseknek yang notabene adalah pemilik Taman Mini Indonesia Indah tersebut. Sekarang dengan evaluasi aset kurang lebih Taman Mini Indonesia Indah bernilai 20 triliun. Pemerintah mengambil alih hak pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan Kita. Karena memang milik negara kan, yang seharusnya dikelola oleh badan usaha milik negara. Kenapa pengambil alihan Taman Mini Indonesia Indah ini ada yang protes dan nyinyir ya? Apakah Anda juga termasuk orang yang protes Taman Mini Indonesia Indah diambil alih oleh negara?